Orang yang berkepribadian luwes dan supel adalah mereka yang suka bergaul, pandai menyesuaikan diri, dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia orang yang komunikatif dan penuh dengan rasa tanggung jawab, ramah, dan selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, tidak agresif dan jarang berkompetisi. Ia juga seorang pribadi yang sadar tentang arti penting dari penyesuaian diri. Apabila ada orang yang sedang bahagia, maka ia pun akan dengan mudah ikut berbahagia. Dan bila ada orang yang sedang susah, ia pun akan dengan mudahnya merasakan kesusahan yang sedang dialami oleh orang lain. Seseorang dengan kepribadian ini merupakan kawan terbaik dalam pergaulan, sebab ia akan senantiasa setia saat suka maupun duka. Kata kunci untuk bisa memahami kepribadian ini adalah ia peka terhadap pikiran, perasaan, sikap, dan setiap tindakan orang yang berada di sekitarnya, serta suka terlibat dalam permasalahan orang lain. Ia mempunyai selera humor yang tinggi dan penuh dengan rasa percaya diri. Setiap kali berada di lingkungan baru, ia mudah untuk beradaptasi sebab ia tidak pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Semua itu karena baginya semua orang adalah teman yang bisa asik untuk diajak bicara. Ia juga seorang yang terbuka, sehingga ia suka membuka pembicaraan terlebih dahulu dengan orang yang tidak ia kenal. Dalam pergaulan sosial, ia merupakan seorang pendengar yang baik, suka memerhatikan dengan seksama perkataan orang lain, dan tidak suka menyela atau menginterupsi bila ada orang yang sedang bicara. Bila sedang sakit hati atau dikecewakan oleh orang lain, ia pandai untuk menyembunyikan ekspresi kemarahan atau kekecewaannya. Ia masih bisa tersenyum dengan orang lain, walaupun saat itu ia sedang merasa jengkel. Baginya, kesedihan hanya bersifat sementara dan setelah itu pasti keadaan akan kembali seperti sedia kala. Bila ada kawan yang mengajak pergi, maka ia akan sulit untuk menolak ajakan tersebut. Hal ini dilakukannya demi menjaga perasaan temannya dan takut apabila ia tidak akan lagi diterima lagi oleh temannya. Sayangnya, kepribadian ini bukanlah seorang yang tegas dalam memutuskan segala sesuatu. Apabila dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka ia akan mudah terkejut atau panik. Setelah itu, ia akan mencoba meminta pendapat atau pandangan orang lain untuk meyakinkan dirinya sendiri. Apabila ia mendapatkan tekanan yang lebih besar, maka ia akan cenderung menjadi uring-uringan, tambah ragu-ragu dan bimbang. Karena keputusan baginya adalah tidak ada keputusan. Kepribadian yang luwes dan supel ini cocok menjadi seorang marketing, negosiator yang ulung, aktor, komentator, politikus, guru, moderator, ataupun pekerja sosial yang cakap. Intinya, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan banyak keahlian berbicara dan melibatkan banyak perjalanan akan menarik bagi kepribadian yang satu ini. Kenali watak pribadi yang berambisi. Orang yang ambisius adalah mereka yang mempunyai gairah, hasrat atau keinginan yang kuat. Ia adalah pekerja keras, penuh semangat dan keinginan yang tinggi. Kompetisi baginya adalah sebuah tangga untuk mencapai puncak kejayaan. Ia rela memeras keringat, berkorban, bahkan menderita demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Seorang dengan kepribadian ini akan berusaha sekuat tenaga dan bisa menggunakan segala cara agar bisa menempati posisi penting atau menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau tempat kerjanya, menjadi manajer atau kapten pada sebuah klub atau kesebelasan. Ia akan mengerahkan segala cara dan tenaga agar ia bisa berjaya di tempat ia berada. Sayangnya, kepribadian yang ambisius ini terkadang mengalami kesulitan untuk mengontrol atau mengurangi level semangat, kompetisi, dan hasrat untuk berprestasinya. Akibatnya, kehidupan pribadinya akan kalah dengan urusan karir atau pekerjaannya. Apabila ia sudah berkeluarga, seringkali ia akan memilih untuk mengorbankan waktu keluarga demi karir atau pekerjaannya. Apabila ia sudah menjadi orang tua, maka ia akan berusaha untuk memproyeksikan ambisinya kepada anaknya. Misalnya, bila dirinya adalah seorang penyanyi, maka ia akan cenderung memaksakan anaknya untuk menjadi penyanyi juga. Saat sudah memasuki masa pensiun, biasanya ia akan mengalami pelbagai kesulitan. Hal ini dikarenakan akan kecintaannya terhadap pekerjaan,
Biasanya ia terlibat aktif dan selalu bergerak. Tetapi saat sudah pensiun, ia hanya berdiam diri dan hanya sedikit terlibat dalam segala sesuatunya. Berbagai kesulitan itu akan hilang dengan sendirinya apabila ia telah menemukan kegiatan lain sebagai pengganti pekerjaan sebelumnya dan bisa mengisi kekosongan waktu saat dirinya telah tidak bekerja lagi. Mengenal kepribadian yang berprestasi. Orang yang berkepribadian berprestasi selalu menjadikan setiap tempat dan waktu sebagai sarana untuk menonjolkan atau menunjukkan jati dirinya. Di mana saja, kapan saja, permainan apa saja, pekerjaan apapun, saat berada di lingkungan keluarga, teman ataupun rekan kerja, kepribadian ini selalu mempunyai gairah atau hasrat untuk selalu tampak. Ia adalah seorang superstar. Apabila ia mengalami kegagalan, maka ia akan terus mencoba dan mencoba sampai akhirnya ia bisa berhasil. Ia termasuk orang yang suka bekerja keras dan pantang untuk menyerah. Kepribadian ini memiliki banyak alat dan cara untuk mewujudkan apa yang disenangi atau yang dicita-citakannya. Dalam menjalani proses, ia akan menjalaninya dengan penuh kesenangan, penuh senyum, penghormatan, dan ada kalanya sedikit pujian untuk memberikan kesan yang bagus. Ia juga mempunyai visi dan misi yang jelas, sehingga selalu semangat, komitmen kerja keras, pantang menyerah, dan mempunyai kemantapan yang bulat. Dalam berkomunikasi, ia termasuk orang yang pandai berbicara, lincah berpidato, serta selalu terbuka untuk mendorong orang lain agar mengikutinya. Dan yang terpenting, selalu ada nada optimis dalam hidupnya. Selalu saja ada harapan baik di balik tujuannya, dan akan selalu ada harapan yang baik ke depannya. Kepribadian ini selalu ingin tampil sempurna, maka dari itu ia selalu berusaha untuk sebaik mungkin dalam mewujudkan impiannya. Agar tidak kendor atau hilang semangat, maka ia butuh sejenak waktu untuk istirahat. Saat istirahat, ia akan memompa motivasinya dengan memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Bisa dengan menepuk bahunya sendiri atau membayangkan hasil atau posisi bila ia telah berhasil berprestasi. Sayangnya, saat kepribadian ini sudah berkali-kali berusaha tapi tidak bisa melaksanakan suatu tugas atau tidak bisa mewujudkan impiannya dengan baik, ia akan mudah jatuh. Apalagi bila ia menjadi sasaran kritik dari lingkungan sekitarnya, maka ia akan mudah frustasi. Terlebih lagi saat ia sudah memasuki masa pensiun, di mana masa-masa itu merupakan waktu hilangnya sumber-sumber utama kepuasan, prestasi, dan penerimaan atas dirinya, maka ia akan dengan mudah terkena post-power syndrome. Oleh karena itu, ia harus bisa menemukan kegiatan penggantinya agar bisa tetap mendapatkan prestasi atau penghargaan dari lingkungan sekitar. Biasanya kegiatan yang menjadi alternatif adalah kegiatan yang berhubungan dengan jasmaniah dan keterampilan, seperti melukis, bermain tenis, membuat kerajinan, dan bermain golf. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini dengan subscribe agar kita bisa bertemu di video selanjutnya.